Nah, ini buat bottom bracketnya akan masuk ke sini ya. Oke, kita masukin aja langsung. Nah, hai Sobat Guys, jumpa lagi dengan saya Hendra Suhara di channel Nguli Q. Gimana? Masih pada sehat? Masih pada semangat? Kita harus tetap semangat melawan pandemi yang sedang berlangsung ini. Oke, kali ini saya akan berbagi tips cara memasang motor listrik tengah Bafang ya. Mungkin sebagian sudah familiar. Saya kali ini akan memberi tutorial komplit cara memasangnya di sepeda Sobat gue sekalian. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau Sobat gue ingin pasang motor listrik tengah ya. Pertama, pastikan lebar bottom bracket. Ketika Sobat gue pesan motor listrik, itu harus disesuaikan. Jangan lebar bottom bracketnya 72, Sobat gue pesen yang 68, nanti nggak akan bisa masuk. Atau sebaliknya, bottom bracketnya yang 68, pesannya 72 atau yang 100, nanti akan panjang sehingga kepanjangan sehingga repot dan harus banyak pasang spacer. Nah, kedua, pastikan posisi peletakan baterai di sebelah mana mau diletak baterainya. Karena dimensi baterai lumayan besar ya. Untuk beberapa jenis sepeda full suspensi itu agak susah masangnya. Ada beberapa jenis baterai yang agak kecil mungkin itu bisa, tapi kebanyakan agak susah sehingga memasangnya di bawah sini. Saya punya pun saya rombak nih supaya baterai bisa masuk. Karena sekecil-kecilnya baterainya itu tingginya sekitar 9 cm, itu yang paling kecil ya. Itu hanya sekitar 7 atau 8 ampere. Tapi 9 cm tingginya. Oke. Nah, selanjutnya apalagi ya? Nggak ada, cuman itu aja tipsnya tadi. Ruang baterai sama lebar BB-nya harus dipastikan. Nah, karena saya punya ini lebar masih sepeda jadul, lebar BB-nya masih 68, ini saya pakai yang 68. Nah, sehingga pas di sini. Nih, kalau Sobat gue lihat. Ini motornya. Oke, sekarang banyak yang bertanya, berapa sih beratnya? Berapa sih beratnya? Berat sih berat mah. Nah, mari kita sama-sama aja kita lihat berapa beratnya si motor ini bersama baterainya. Kita timbang sama-sama, Sobat. Lanjut. 0 gram ya. Kita timbang sama-sama supaya Sobat gue lihat. Tuh. 4.240 gram, lebih kurang 4,2 kilo. Lagi. Lebih. Oh. 4,24 kilo ya, kelihatan ya. Nah, 4,24 kilo. Oke, sekarang baterainya ya, baterainya sekarang kita timbang. Tadi 4,2 lah lebih kurang ya. Sekarang baterainya 3.800 gram, 3,8 kilo. Artinya 3,8 ditambah 4,2 lebih kurang 8 kilogram. Nah, oke. Jadi penambahan beratnya antara baterai dan motor itu lebih kurang 8 kilogram. 8 kilogram plus nanti ada beberapa tambahan lainnya seperti LCD, kontrol dan lain-lainnya. Tapi itu sepertinya tidak akan lebih dari
500 gram, tidak akan lebih dari setengah kilo. Kita ambil, kita bulatkan setengah kilo lah. Berarti akan terjadi penambahan berat 8,5 kg pada sepeda Anda ketika dipasang motor listrik tengah ya. Tapi itu masih bisa beratnya berbeda. Besar kapasitas baterai, besar kapasitas mesin itu juga menentukan bobotnya. Kalau baterai yang saya pakai tadi itu 48 volt 12 ampere. Motornya 500 watt. Nah, mungkin untuk baterai yang ampernya lebih besar, 15, 17, pasti akan lebih besar dimensinya dan bobotnya akan lebih berat. Begitu juga dengan motornya mungkin, tapi kalau motor ya penambahan beratnya hanya sedikit ya. Nah, selanjutnya begini, banyak yang sering bertanya, wah pasangnya susah, pasangnya ribet, nggak ada mekanik, harus mekanik khusus. Tenang aja, gampang, sangat gampang masangnya, karena si pabrikan itu sudah mendesain segala sesuatunya plug and play ya kalau saya bilang ya, gampang sekali. Seperti kabel-kabelnya itu kalau bukan pasangannya, sobat gue nggak akan bisa pasang. Semuanya sudah berpasang-pasangan, mulai dari bentuk, warna, dan ada petunjuk panahnya, jadi nggak akan salah pasang. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, mari aja kita langsung praktekkan bagaimana cara memasang motor kit Bafang mid drive di sepeda kita ya. Oke, langsung aja sobat gue. Nah ini motor tengahnya, motor Bafang ya, yang 500 watt. Nah kita akan pasang seperti ini karena ini nanti akan tempat pasang cranknya. Jadi kita akan menghadap ke sana. Nah ini buat bottom bracketnya akan masuk ke sini ya. Oke, kita masukin aja langsung. Nah setelah itu kita akan lihat dulu apakah ruangnya cukup atau tidak. Nah, karena terlalu mepet dan terlalu dekat dengan baut baut arm ini, saya akan tambahkan spacer supaya tidak terlalu mepet ke sini nih. Dia nabrak sini nih. Nah, tambahkan spacer. Ini spacer lebih kurang 1 mili ya. Ini 1 mili aja nih. Saya akan pasangkan di sini supaya tidak terlalu menjepit di sana. Oke, masukkan. Down. Ya, lumayan ada celah. Jadi tidak terlalu sempit. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke sisi sebelah sana untuk memasang penguncinya. Nah, setelah masuk tadi, kita pindah ke sisi sebelah sini. Kita lihat, ini nongol di sini di bottom bracketnya ya. Nah, ini yang perlu kita siapkan adalah special tools atau kunci dari Bafangnya. Dia ada 4 titik. Terus ada penjepitnya seperti ini nih, dan baut penguncinya. Penjepitnya kita pasang, ini ada bintik-bintiknya. Bintik-bintiknya ini menghadap ke dalam frame sehingga dia ngepres ke sini, ngejepit. Nih. Oke, kita masukin. Ini 2 lubang ini untuk ke pegangan ke si motornya. Ya. Kita pasang. Nah, oke, setelah kita pasang, kita kencengin. Kita pasang bautnya. Nah, tapi sebelum dikencengin, sobat gue sebaiknya lihat dulu di sini celah ini, apakah terlalu renggang atau terlalu mepet. Kalau terlalu mepet, sebaiknya dikasih spacer di dalam sininya. Kalau terlalu renggang kayak begini, sebaiknya dikasih ring ganjal supaya dia nggak terlalu narik ya. Oke. Ini karena terlalu renggang, saya akan pasangkan ring. Nah, selanjutnya kita pasang cranknya. Ini cranknya ada kiri kanan, nah ini left ya.
Left itu berarti kiri yang ini ya. Oh, tutupnya dulu, sobat. Sorry. Ini ada covernya, tutupnya kita pasangkan. Lalu kencangkan pakai sisi kunci yang satu lagi. Ini universal kalau kunci ini. Oke, kencang. Lalu cranknya. Bagian sebelah kanan. Ini cranknya. Ada 5 lubang baut, 5 lubang baut. Ini crank standarnya Bafang ya. Dari sononya kita sudah dapat ini. Ini tinggal kita pasang. Nah, luruskan lubangnya. Pasang bautnya. Dan baterai di sini. Ini kebetulan saya sudah pasang. Jadi ini tatakan baterainya. Ini saya sudah pasang karena kabelnya saya masukin ke dalam sini. Jadi kita bisa pergunakan ini aja lubang-lubang buat taruh botol itu. Nah, cuman biasanya lubang taruh botol di sini, sementara ini bautnya tuh di sini. Jadi kalau nggak mau ngebor atau bikin lubang baru, dipasangnya terbalik, ngikutin posisi si lubang botol aja. Jadi yang lancipnya nanti di bawah. Nah, lalu kita nyambungkan ke kabel-kabel bagian bawah dulu aja. Ini ada beberapa kabel. Ini kabel yang dari controller utama ya, yang menghubungkan ke instrumen-instrumen di depan seperti sensor rem, sensor apalagi namanya itu, throttle, terus buat pedal asisnya, adjuster sama power on off, LCD dan lain-lain. Ini yang utamanya. Nah, ini kabel power. Kabel powernya 2, merah hitam seperti biasa, merah positif, hitam negatif. Ini akan kita sambungkan ke apa namanya nih, si holder baterainya. Holder baterainya. Terus ada kabel ini buat ke sensor speedometer belakang. Sama ini buat ke apa namanya, shift sensor. Kalau mau dipasang ya, kalau enggak kita tutup, simpan aja di sini. Oke, selanjutnya satu lagi ini kabel buat lampu. Saya tutup sengaja karena enggak saya pasang. Udah, itu cuman itu semua. Oke, pertama kita akan menyambungkan dulu yang kabel utama ini yang ke depan ya. Nah, kabel utama ke depan. Ini kebetulan yang dari depan sana saya sudah masukin ke dalam frame. Ini kabelnya, ini dia. Bentar. Nah, ini di dalam frame, keluar di sini ya. Nah, jangan khawatir takut salah pasang karena dia sudah pasang-pasangannya. Tuh, dia kan besar sama tuh kabelnya ya. Terus ada tanda panah. Di sini pun ada tanda panah. Tuh, kalau kita lihat. Ini kode 0303. Jadi nggak akan salah pasang. Lihat lubangnya apa? Lubangnya seperti ini. Tuh, sama. Ada berapa pin itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 di lingkaran sini, 1 di tengah, ya 8. Nah, mempasangnya itu kita tinggal adukan saja tanda panahnya. Itu tidak akan salah. Tapi tetap harus pelan-pelan ya. Karena lubangnya kecil-kecil dan jarumnya kecil-kecil nih. Ini kita luruskan. Sobat guys, tuh tanda panah. Masukkan pelan-pelan. Nah, ya. Jangan tekan, panah dan panah. Up. Nih sudah. Ini kabel utamanya ya, yang ke depan. Selanjutnya kabel
buat ke ini. Oh, tapi ini nanti aja karena harus pasang ini dulu, belakangan saja. Selanjutnya kabel power. Kabel powernya sama ini saya sudah lewatkan dari dalam. Ini kemarin karena dicopot saya amankan, saya selasi ban. Nah, merah dan merah ya, kita masukkan saja. Oke, ini hitam dan hitam. Ada beberapa model soket ya, ada yang model soket yang kotak tinggal nyambung langsung, itu isi lebih enak yang model itu. Oke, nah sebaiknya kita selasi ban ya, karena ini kan sumber listrik utama, dan kalau kena air, kalau apa namanya kurang rapat biasanya suka berpengaruh ke motornya ya, kadang suka ngeberebet, kalau parah malah korslet. Jadi sebaiknya ini kita amankan seaman-aman mungkin lah, karena ini fatal. Nah, ini kabel 2 sudah. Kita lanjut ke depan, kita pasang instrumen-instrumen lainnya. Selanjutnya kita akan pasang LCD-nya, terus throttle, gasnya, switch on off dan pedal assist, dan brake sensor remnya ya. Oke, kita mulai, kita pasang ini dulu aja yang besar. Maju dekat sini deh. Nih, Bapak menghadap sini, ini tinggal kita letakkan di sini. Nah, terus penguncinya. Oke, cukup. Selanjutnya tombol power dan buat pedal assist. Terus kita pasang si throttle-nya atau gas. Kalau kita malas goes sama sekali, kita tinggal pakai gas ini, throttle-nya kita tinggal tekan, ngek ngek, ini fungsinya sama seperti gas. Oke, ini kira-kira nggak usah kencang dulu karena kita belum pasang brake dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya brake-nya kita masukin dulu, karena nanti kita mau pasang brake sensornya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang kabel-kabelnya. Nih, ini yang dari bawah tadi saya masukin, coba lihat sini deh. Kan kabel utama dari bawah nih, satu tadi, keluarnya di sini jadi 4 ya. Keluar di sini jadi 4. Nah, kita nggak perlu khawatir salah pasang karena semuanya sudah berpasang-pasangan, baik dari warna dan bentuk ya.
Terus untuk posisinya juga sudah ada tanda panahnya yang harus lurus. Nih, contohnya ini kan hijau. Kita cari yang hijau. Nah, ini hijau ya. Hijau sama-sama hijau. Dan lihat jelas dia di sini ada lekukan kecil. Kita cari di sini pasti ada, ini ada pentul kecil. Nah, ini tinggal kita luruskan dan ini lurus dengan panahnya. Kita luruskan panahnya. Nah, kita tinggal tekan. Nah, dah. Nah, ini kabel yang LCD ya. Tuh, selanjutnya kita ambil yang kuning tapi ini kepalanya keluar ya, berarti kita harus cari yang kuning tapi dia di betinanya istilahnya dalamnya. Nah, ini betinanya nih sama seperti tadi, ada 3 tuh, dan ada cekukan kecil, lekukan di dalam kecil. Yang ini ada keluar ya, ini kita tinggal luruskan saja sesuai juga dengan panahnya tadi, karena kalau nggak lurus dia nggak akan mau masuk. Tinggal tekan. Nah, dah. Terus ini 2 lagi. Ini 2 lagi ini sama. Ini sama kiri kanan nggak masalah. Ini buat sensor brake sensor ya. Jadi kalau kita ngerem, dia otomatis mengirim sinyal untuk mematikan si motornya. Ini brake sensornya tadi, di bawah. Nah, ini ada 2 kiri kanan brake sensornya yang akan kita pasangkan di remnya, lever remnya. Oke, satu dulu. Ini kita masukin kabelnya. Sama ada lekukan, hanya ini betinanya, ini jantannya. Kita luruskan, ini tanda panahnya. Ini tanda panah. Tuh, sama lurus tanda panah, tinggal tekan. Oke. Satu lagi. Sama tanda panah. Tanda panah. Nah, kita luruskan pelan-pelan. Nah, masuk, tinggal tekan. Oke. Lalu kita akan memasang si brake sensor ini di lever brake lever ya buat tuas rem yang kita narik. Tapi di situ ada pasangan magnetnya. Nah, kebetulan nih magnetnya sudah saya lem ke sini ya. Jadi prinsipnya hanya dia akan nyala ketika dekat, ketika kita tarik rem dia akan menjauh magnetnya ini. Nah, ketika menjauh motor akan mati gitu ya. Kita tempelkan di sisi bawahnya double tape-nya. Lalu kita tinggal tempelkan. Tempelkan di sini biar dia berdekatan. Don, sudah sebelah lagi. Untuk masang magnetnya bisa pakai lem besi ya, sobat goes, ke sini, ke ujung ini. Pokoknya prinsipnya dia harus menempel aja dengan si sensornya ini. Nah, ketika direm dia akan menjauh. Oke, kabel sudah terkoneksi semua. Belakang belum, karena ada yang tidak terkoneksi aja satu, dia tidak mau nyala. Dia akan menyampaikan pesan error. Kecuali lampu ya, lampu nggak apa-apa. Nah, ini ada 3 kabel sisa ya. Ini satu buat shift sensor, satu buat lampu. Saya nggak pakai, saya tutup. Dan satu lagi ini buat ke speedometer. Sekarang kita pasang yang speedometer dulu.
sensornya kita tinggal pasang aja. Sama seperti di depan tadi, ada cantol, ada ini 3 jantan betina. Nah, panahnya sama, ada panahnya. Ini kita tinggal luruskan aja panahnya. Gelap. Oh ya. Pluk. Sudah. Down. Ini sudah ready. Kita bisa coba dulu. Kita pasangkan baterainya. Oh, lihat sobat. Ini apa namanya, sangat pas banget ruangannya. Mepet sekali pasangnya. Switchnya udah. Cek lagi terakhir. Kabel-kabel udah semua. Sudah beres semua, terpasang-pasang. Kabel-kabel oke, tapi belum dirapiin. Sensor-sensor oke semua. Sekarang kita coba ya, kita nyalain dulu powernya. Nyala. Tombol. Oke, ready. Kalau ada kabel yang tidak terpasang, salah satu nggak bener, dia error ya. Ini udah nyala semua. Sekarang kita coba throttle-nya dulu, gasnya dulu. Saya tekan, ada dari situ biar kelihatan juga roda. Ini saya tekan ya. Nah, throttle-nya jalan ya. Sini deh. Terus, nah. Ini saya pencet ya. Oh. Nyala. Oke, sekarang kita rem. Kita coba sekarang pedal asisnya. Ini saya pakai di level 1 ya. Putar sedikit. Nah, kedengeran guys? Ya, saya ulang ya, biar kedengeran. Saya taruh mikrofon di sini ya. Kedengeran suara motornya? Nah, pedal asisnya sudah aktif nyala. Oke, sekarang kita akan uji coba sensor remnya. Ini sambil kita putar, nyala ya. Kita pencet remnya, mati. Mesinnya langsung mati. Nah, kita pencet, mati dia. Nah, sekarang kita coba sensor rem yang depan. Ini sambil kita ini mesin kondisi nyala, pedal asis nyala, kita tekan rem depan, mati dia. Tuh, mati mesinnya kan. Nah, sekarang coba kita lepas remnya. Oh, langsung nyala lagi mesinnya. Nah, mati lagi, saya pencet. Begitu cara pemasang si motor tengah Bafang ini. Gampang kan? Tidak susah kan? Semuanya sudah tinggal ikutin petunjuknya. Jadi. Nah, oke, sobat goes. Ini sudah selesai video pemasangan motor tengah Bafang. Berikutnya saya akan berbagi beberapa tips-tips ringan lagi untuk perihal terkait pemakaian motor tengah Bafang ini. Oke, tetap ikuti terus channel Hendra Suhara Ngulik Yuk. Ya, jangan lupa like and subscribe-nya agar saya lebih bersemangat untuk berkarya. Sampai jumpa lagi, sobat goes. Tetap sehat. Salam goes.